أنصتوا وتواضعوا رحمكم الله أنصتوا وتواضعوا رحمكم الله ومن على سيدنا محمد ومن على سيدنا محمد ومن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على أقوام الدين يا رب جل وعلا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallah fa innallaha yuhibbul muttaqin wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang sholat Idul Fitri rahimahullah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas izin dan pertolongan Allah semata kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan ibadah sunnah sholat Idul Fitri dengan segala pengorbanan material dan non material menuju ke tempat ini. Semoga dicatat, diterima sebagai amalan soleh yang kelak akan membahagiakan kita dan juga anak keturunan kita. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang telah memfasilitasi kita, yang telah mencukupi kita urusan A sampai Z, mari kita meluruskan niat, memperbaharui niat, meningkatkan tekad dan semangat, memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia, memanfaatkan kesempatan yang masih ada ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah rahimakumullah, sejak kemarin sore dengan terbenamnya matahari berbuka yang terakhir di Ramadan 1445, bergemalah takbir, tahmid, tahlil, tasbih, bahkan hauqalah serta ayat-ayat yang lain yang digelurakan di menara masjid, menara musola, bahkan takbir-takbir keliling untuk menggelurakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Gema takbir yang ada di masjid-masjid, musola-musola, bahkan di jalan-jalan merupakan pernyataan seorang hamba, deklarasi seorang hamba, mengungkapkan isi hati, dilewatkan lisan mereka dengan mengucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, baginya segala puji. Jamaah rahimakumullah, semoga dengan deklarasi kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa kehambaan kita, meningkatkan keimanan kita, kemantapan kita di dalam mengabdi, menyembah, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan raganya, dengan jiwanya, dengan ide, gagasan dan pikirannya, bahkan dengan harta dan nyawanya untuk rukuk dan sujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan Idul Fitri, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan 3 hal. Yang pertama, memaafkan. Yang kedua, silaturahim. Kemudian yang ketiga, kunjungi yang tua. 3 pesan Nabi inilah mari sejenak kita tafakuri, kita renungi, kita analisa sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Banyak Al-Quran yang selama 1 Ramadan kita terus kita baca, liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun, bahwa Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya itu adalah banyak ilmu bagi orang-orang yang berakal, banyak pengetahuan, banyak inspirasi bagi orang-orang yang bertafakkur. Oleh karena itu pagi hari ini, marilah 3 pesan Nabi ini kita tafakuri bersama-sama. Semoga kita diberikan oleh Allah pemahaman dan ilmu yang bermanfaat, yang siap untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, beliau Nabi berpesan tentang pemaafan, saling meminta maaf yang lillah billah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pencitraan, bukan hanya pantes-pantesnya, akan tetapi lillah, sebagaimana 1 Ramadan khususnya. Setiap niat kita, sholat wajib fardhon lillahi ta'ala, sholat tarawih sunnah, sunnatan lillahi ta'ala, bayar zakat fitrah fardhon lillahi ta'ala, maka saling memaafkan harus lillahi ta'ala. Sehingga dengan kita lillah, karena Allah, baik jabat tangan ataupun tidak, tapi saling menyatakan, saling memberikan informasi kosong-kosong.
halal bihalal, ridho dan ridho. Hal ini akan sesuai dalam kehidupan kita setiap hari. Bukankah kita ini ketika memiliki motor dan mobil, kita ini suka motor dan mobil yang 0 km atau sedikit kilometer. Kemudian ketika kita mempunyai laptop HP, bukankah ketika kita punya masalah maka akan kembali ke riset, di-reset kembali, di-reset pabrik supaya 0, zero, supaya tumbuh hal baru, semangat yang lebih prima dengan di-reset kembali. Maka dengan saling memaafkan, ini adalah meriset. Kita disetting kembali supaya lebih segar, lebih semangat, lebih sehat lagi di dalam berkompetisi di dalam kehidupan ini, baik di kantor, di masyarakat, di masjid, dimanapun kita berada, dengan zero dan kembali ke riset awal, yaitu fitrah kita direset kembali. Maka kita akan kembali tampil menjadi manusia yang lebih baik dan lebih maksimal lagi, yang bersih sebagaimana kita lahir waktu kecil. Kita ini belum terkontaminasi apapun. Semoga dengan diriset kembali ini kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan begitu maka kita akan menemukan diri kita dan akan lebih maksimal lagi seluruh komponen dalam diri kita ini, panca indera kita, khususnya mata, telinga, hati, ini akan lebih peka kembali untuk melihat, menangkap informasi yang ada di sekeliling kita. Maka Allah berpesan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang lalai itu, baik golongan jin ataupun manusia, yaitu orang-orang yang telah diberi mata tapi tidak melihat, yang diberikan hati tapi tidak bisa merasa, kemudian juga diberikan telinga tapi tidak bisa mendengar. Di depan kita ada fakir miskin, du'afa, orang-orang yang butuh uluran tangan kita, mata kita tidak tampak. Kemudian ada informasi di speaker, di masjid, di musola, di medsos, telinga kita tidak mendengar informasi tentang yatim piatu, du'afa, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang butuh uluran tangan kita, butuh support dan dukungan kita. Tak dengar informasi itu. Hati juga tidak peka. Oleh karena itu, dengan kita diriset kembali, berawal dari memaafkan yang totalitas, kembali ke fitrah. Ini harapannya adalah panca indera kita, khususnya tiga perangkat, mata, hati, telinga, ini akan lebih maksimal lagi manfaat dan kegunaannya, sehingga pandangan kita ini akan lebih peka terhadap apa yang kita baca di depan kita, baik itu tulisan ataupun objek yang kita lihat. Kemudian telinga kita akan menjadi lebih tajam, peka mendengarkan sebuah informasi yang memang membutuhkan uluran tangan dari kita. Kemudian hati kita, walaupun hati ini tidak tampak matanya, akan tetapi mata hati yang bernama nur, nurani, ini adalah jauh dari tempat kita, akan kelihatan kalau orang-orang itu ada di hati. Kalau orang-orang itu berada di dalam hati kita, maka jauh pun akan tampak di hati kita, dan pasti akan kita perhatikan betapa tajamnya mata hati ini. Maka kalau mata hati yang tajam seperti ini, kita tidak mengasahnya, tidak selalu menzerokan kembali ke fitrah sebagai seorang manusia, sebagaimana perencanaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah khalifah
Kita ini adalah tangan panjang. Kita ini adalah tangan panjang Allah Subhanahu wa taala yang memakmurkan bumi dan memakmurkan di mana bumi ini kita injak. Makmurkan. Kita ini adalah takmir bumi. Kita ini adalah pemakmur bumi. Maka bismillah, dimanapun bumi kita injak, jadikanlah bumi itu makmur karena keberadaan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan Nabi yang kedua, silaturahim. Silah menyambung, rahim saudara. Mari kita saksikan kehidupan sekeliling kita. Mari kita perhatikan saat ini perangkat teknologi yang kita pegang. Dan mari kita perhatikan bagaimana ombak dunia. Bukankah media sosial yang ditandai dengan HP Android ini isinya adalah menyambung manusia dengan manusia, menyambung satu kelompok dengan kelompok manusia. Grup WA, grup IG, grup Twitter, grup FB, semua itu adalah menyambungkan orang dengan orang, menyambungkan masyarakat dengan masyarakat, menyambungkan komunitas dengan komunitas. Kata Nabi, silaturahim semakin nyata, semakin terbukti adanya. Maka siapapun yang silaturahim akan diluaskan rezekinya. Siapa yang silaturahim maka akan dipanjangkan jejak historinya, akan dikenang oleh siapapun, alias panjang umur. Media sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lari kemana-mana, justru semakin membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika kita ini silaturahim, mulai setelah ini kita berkunjung kepada saudara, orang tua, ini adalah secara simbolik kecil. Dengan silaturahim ini, maka akan nyambung pikiran, silatul fikr, akan nyambung amal, silatul amal, akan menyambung hati, silaturahim, dan menyambung apa-apa saja yang mereka ada, yang mereka berpotensi, untuk kita kembangkan, untuk kemajuan kehidupan kita sebagai seorang muslim, untuk memajukan kehidupan rumah tangga kita, memajukan organisasi kita, memajukan perusahaan kita, memajukan madrasah kita, memajukan sekolahan kita, memajukan pondok pesantren kita. Maka sambunglah semuanya itu, sambunglah semua itu, silaturahim. Niscaya dengan silaturahim yang berkapasitas besar, inilah tampak ukhuwah Islamiyah kita ini akan semakin kokoh dan semakin berwibawa di mata dunia. Silaturahim yang semakin besar, maka ini akan menampakkan Islam di kancah dunia internasional. Islam ini adalah rahmatan lil alamin, rabbil alamin. Islam ini bercahaya di dunia. Islam ini menjadi matahari dunia. Islam ini menjadi solusi kehidupan dunia. Islam menjadi satu solusi, tawaran untuk masyarakat ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak sangsi dengan kemampuan Allah, tidak sangsi dengan ketikdayaan dan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari jalan yang kita tidak terkira-kira, dari pikiran kita yang tak pernah menduga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, mari seluruh potensi pertemanan kita, komunitas kita, mari disambung, kita sambung semuanya untuk menyuburkan kekokohan umat Islam ini, mampu di bidang apa saja. Bidang ilmu pengetahuan mampu punya komunitas, bidang ekonomi mampu punya komunitas, bidang zakat mampu punya komunitas, bidang beasiswa mampu punya komunitas. Silahkan semua disambung, silaturahim, silatul amal, silatul fikr, silatu gagasan, ide dan kreativitas untuk menunjukkan Islam ini adalah al-islamu ya'lu wala yu'la alaih.
konsep Islam ini adalah tertinggi dan tidak akan ada yang di atas Islam, karena ini adalah firman ataupun konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pesan yang ketiga dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunjungi yang tua, datangi yang tua. Dengan kita mendatangi yang tua dapat beberapa keuntungan. Yang pertama, kita akan kenal asal usul, kita akan mengenal nasab, kita akan mengenal sanad, kita akan mengenal background, kita akan mengenal latar belakang. Keuntungan yang selanjutnya dengan kita mendatangi orang tua. Tua ini bisa jadi tua umur, bisa jadi tua ilmu, bisa jadi tua pengalaman, bisa jadi tua secara struktur di dalam organisasi, senior, atasan kita, pimpinan kita. Dengan kita mendatangi yang tua, maka kita ini akan bisa berterima kasih. Kita akan tahu berterima kasih. Kita akan tahu rasa syukur dengan kita mendatangi yang tua. Bahwa zaman ini cuma 3, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Adanya kita ini, wujudnya kita ini, pandainya kita ini, keberhasilan kita ini karena adanya orang yang dulu. Pendahulu kita berarti yang tua. Kemudian saat ini kita pasti berpikir supaya generasi yang akan datang lebih baik daripada kami sekarang. Supaya anak-anak kami, anak cucu ke depan harus lebih beruntung daripada nasib kami saat ini. Isinya kehidupan adalah sambung, sinambung, estafet. Oleh karena itu pesan Nabi, kunjungi, datangi yang tua supaya kita bisa berterima kasih dengan pendahulu kita. Bahwa adanya kita ini tidak mungkin tanpa yang tua dan tanpa pendahulu kita, baik wujud fisik kita ataupun kegiatan dan apa sajalah, pasti kita ini didahului pendahulu kita, dialah orang tua, kakek nenek dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, dengan kita mendatangi yang tua atau kita kunjungi yang tua, maka kita ini berarti paham tentang sopan santun. Kita jadi tahu tentang etika. Kita jadi tahu tentang budi luhur. Kita jadi tahu tentang birrul walidain. Kita jadi tahu tentang harkat dan martabat. Maka dengan mendatangi yang tua, mengunjungi yang tua, kita ini mempunyai etika, budi luhur yang tinggi. Dan inilah peradaban yang harus kita bangun, dan inilah Islam selalu mengajarkan birrul walidain, mikul dhuwur, mendem jero. Ini harus dipraktekkan. Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi terus akan meningkat dan kakek ayah kita ketinggalan di dalam hal IT ataupun perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi sadari keberadaan kita, wujud kita berawal dari orang-orang yang dahulu. Maka tunjukkan etika, tunjukkan peradaban yang menyenangkan, tunjukkan peradaban yang penuh makna dan value, nilai-nilai yang agung. Nilai-nilai inilah yang tak akan pernah mati, walaupun tubuh kita ini nanti akan mati di dalam tanah. Tapi nilai-nilai, value yang pernah kita sebarkan saat kita ini hidup, itu akan diteruskan oleh organisasi kita, diteruskan oleh teman-teman kita, diteruskan oleh komunitas kita. Itulah umur yang panjang, itulah usia yang panjang. Maka kebenaran dan kebajikan tidak akan pernah mati, walaupun umur kita ini terbatas. Berbahagialah orang-orang yang peduli dan punya konsentrasi, selalu mengajak dan menebarkan kebaikan-kebaikan,
nilai-nilai yang akan membangun peradaban Islam dan peradaban Indonesia khususnya menjadi Indonesia yang lebih gemilang, masa depan yang penuh menjanjikan, dan anak putu kita anak putu yang soleh dan solehah dan cerdas yang akan bisa mikul dur mendem juru dan juga membawa Islam berkibar sebagai cahaya kehidupan dunia, rahmatan lil alamin rabbil alamin. Hadirin sidang sholat id rahimakumullah. Kesimpulan khutbah pada pagi hari ini, mari bismillah mulai dari diri kita sendiri. Pesan Nabi terkait dengan Idul Fitri: 1. Saling memaafkan dari hati ke hati, kosongkan, zero, setting pabrik, setting ke fitrah, supaya kita menjadi segar, semangat, prima, lebih mudah kembali. Sebagaimana perangkat-perangkat kerja kita di rumah ketika mengalami hang dan masalah akan disetting pabrik, disetting ulang supaya menjadi lebih efektif dan lebih sehat kembali. Yang kedua, mari kita sambung silaturahim, sambung hati, sambung pikiran, sambung potensi, supaya umat ini saling mengeling, saling menyambung, sehingga umat Islam ini menjadi satu simbol ukhuwah Islamiyah. Lihat ketika kita sholat, luruskan shaf, rapatkan shaf, itu namanya membangun kekuatan bersama, menghadap tujuan yang bersama, yaitu mengabdikan diri kepada Allah, menggapai ridho Allah sesuai potensi kita masing-masing. Supaya bisa besar, kita harus berkolaborasi, yaitu berkomunitas, saling bersilaturahim, sehingga hal yang kecil itu akan mempunyai makna yang besar. Kemudian yang ketiga, datangi, kunjungi yang tua, bahwa adanya saat ini karena ada masa yang dulu, adanya kita, adanya yang lebih tua, dan saat ini kita harus berpikir masa yang akan datang, generasi penerus kita, anak cucu kita harus lebih baik dari saat ini. Inilah visioner, berpikir ke depan untuk diri, keluarga, dan juga umat lebih tinggi lagi, yaitu ingin menampakkan Islam ini adalah bercahaya. Semoga Islam ini menjadi pencerah dimanapun berada, Islam ini menjadi solusi dimanapun berada, dan Islam berkibar, bisa memberikan jalan kesuksesan kepada siapapun. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Semoga Islam ini menjadi jalan keberkahan umat siapapun. Hadirin sidang sholat id rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kekuatan, semangat, usia yang panjang kepada kita, dan kita dipertemukan kembali Ramadan dan sholat id yang berkali-kali kita niati untuk taat dan menciarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya usia kita ini bermanfaat untuk kebaikan dan amal soleh serta menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah,
fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ittaqullah hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa siyamana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Balligh maqasidana min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad